Jadi sekali lagi di budidaya pertanian ya, apapun yang kita tanam bodo amat ya. Tapi dengan catatan kita bahas yang kita tanam di lahan ya, kita di lahan, bukan di media air hidroponik ataupun aquaponik ya, kita medianya media tanam. Jadi gini, kalau selama ini teman-teman petani dimanapun ya yang saya perhatiin, ya kalau jalan-jalan keliling-keliling Indonesia, permasalahan selalu sama. Ya, nggak jauh dari hama penyakit. Kalau nggak hama penyakit, produksi yang nggak maksimal gitu kan ya. Masalah itu kan sebetulnya masalah yang paling mendasar, standar banget itu, ya standar banget. Selama ini banyak kekeliruan pemahaman aja. Pemahaman kekeliruan itu gini. Orang selalu berpikir kalau budidaya yang di otaknya atau di pikirannya cuma satu, apa? Pupuk pestisida, cuma gitu doang di kepalanya. Ya. Kalau ketika kita berpikir hanya sebatas itu, bahwa di budidaya itu hanya sebatas nyari pupuk emang nggak ada yang hebat, pupuk itu. Ya. Gawang sama kok, ya nitrogen dah, ya fosfat, nggak ada yang nomor satu. Semua unsur sama tuh. Nah, jadi masalah satu gini, ini hal yang sering luput dari pemahaman teman-teman di budidaya ya. Yang pertama gini, hal yang harus dipahami dulu. Satu, semua hama, semua penyakit hampir 90% itu berkembangnya di tanah, di lahan. Hampir 90% calon hama penyakit itu adanya di tanah ya. Nah, sisanya 10% itu baru dari faktor dari luar ya. Entah yang datangnya dari kiri kanan, dari tetangga atau apa ya. Sekali lagi bahwa 90% sebetulnya calon hama penyakit itu adanya di tanah. Ini yang selama ini sering nggak diindahkan ya sama teman-teman. Disitulah kenapa ujung-ujungnya ya selalu tengah perjalanan selalu ketemu dengan masalah-masalah seperti tadi ya, dengan hama, dengan penyakit. Nah gini, kalau pingin kita di dalam budidaya pertanian nggak ada masalah di hama penyakit, maka yang 90% tadi ya harus diselesaikan sebelum kita budidaya. Maksudnya gini, sebelum jenengan mau nanam apapun ya, terserah jenengan nanti ya, maka calon hama penyakit yang ada di lahan harus dihilangkan. Sinyalnya gawat, bisa dipahami. Artinya apa? Harus ditreatment dulu lahannya ya. Awas loh, hama sama penyakit kan nggak sama. Penyakit pun macam-macam, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh fungi gitu kan. Oke, selamat malam juga ya Bang Sahat. Dan disebabkan oleh virus macam-macam. Coba deh jenengan kalau perhatiin orang yang budidaya bawang merah misalkan atau bawang putih ya. Awal tanam nggak ada masalah, sampai umur 1 bulan nggak ada masalah, masuk umur 1 bulan up baru misal ulat geraya ya. Hampir selalu seperti itu kejadiannya, ulat geraya. Pertanyaannya satu, ulat geraya kapan datangnya? Ayo, ujuk-ujuk ada aja di dalam daun. Mereka itu saat masih berbentuk atau wujudnya masih dalam telur itu ada di dalam tanah. Ketika kondisi sudah memungkinkan, dia netes, baru dia menyerang tanaman. Ini harus dipahami. Kesimpulannya apa? Calon hamanya, baik bentuk telurnya mau pulvanya atau apapun, kita habisin dulu. Sebelum apa? Sebelum bercocok tanam. Untuk mengatasi calon penyakit, baik yang datangnya dari bakteri ataupun virus, maka ke lahan harus masuk mikroorganisme laktogen, mikroorganisme yang bagus agar dominan ada di lahan. Kita nggak mungkin mensterilkan lahan, mustahil, ya.
namanya juga di alam terbuka, mustahil. Hanya awas, ada hukum alam. Siapa yang dominan, maka dialah yang akan terperang. Begitupun dengan bakteri, dengan virus, dengan jamur. Saat yang laktogen yang baiknya yang dominan di lahan, maka insya Allah patogen calon penyakit itu tidak akan berkembang. Saat tidak berkembang, otomatis dia tidak akan menginfeksi tanaman kita. Ini harus dipahami, ya. Nah, salah satu agar dominan, maka mau nggak mau kita harus memasukkan dari luar. Karena gini, ada yang pernah berkomentar begini, ya kan yang paling bagus itu kan mikroorganisme adalah mikroorganisme lokal. Betul, secara konsep benar, secara teoritis benar. Hanya masalahnya kan gini, ketika kita ngambil mikroorganisme lokal ya, yang ada di situ, lahannya aja jelek. Kalau di lahan itu udah endemik dengan penyakit yang lain, otomatis artinya apa? Berarti mikroorganisme lokal yang dibutuhin di situ di lahan ya udah nggak berperan, nggak dominan di situ. Ya awas, jangan salah kaprah. Banyak pemahaman seperti itu ya. Yang paling bagus kan organisme lokal. Tuh nggak salah teori itu. Tapi keliru ketika apa? Ketika kita misalkan memang lahannya sakit, udah sakit sebelumnya udah endemik ya, sama aja bohong. Jadi artinya apa? Butuh tambahan laktogen, mikroba laktogen, baik itu fungi maupun atau jamur ya, maupun bakteri ataupun jenis-jenis yang lain ya. Yang mana yang bisa jadi dominan di lahan kita. Tapi tentu yang kita masukin adalah yang laktogen yang baik-baik aja. Ya, apakah semua probiotik bisa? Bisa. Betul, nggak salah itu. Bisa. Untuk mengatasi bakteri atau mikroba, kita masukin misalkan dari jenis Nitrobacter, Nitrosamonas, Azotobacter, misalkan dari Lactobacillus, Bacillus. Betul, nggak salah. Semua formulator pasti sudah paham masalah itu. Ya, yang dimasukin mungkin nggak jauh-jauh beda amat ya. Ya itu. Baik penamat N, pengurai P, nanti mikroba kayak gitu ya. Terus untuk masalah funginya ya, misalkan ada yang masukin ya glio, ada yang masukin tricho. Ya, untuk biohayati hamanya ada yang masukin metadigium lah, ada yang bovria, macam-macam lah orang kan. Cuma permasalahannya masalah satu. Gini, kita bermain logika sedikit. Tolong jangan salah paham. Gini maksud saya. Mungkin maksud kita ingin memasukkan mikroba agar, oke, monggo Medan hadir. Agar apa? Agar mikroba yang kita masukin itu bisa dominan. Cuma ini awas, jangan salah kaprah. Apa maksud salah kaprah? Begini. Monggo Kang Buyung, aduh hadir. Sekarang gini, kita kan nggak tahu, jarang sekali, jangankan tingkat petani lah, mungkin di tingkat, mohon maaf ya, penyuluh bahkan dinas pertanian setempat sekalipun, ayah nggak yakin mereka setiap mau musim tanam memeriksa dulu, melabkan dulu hasil tanahnya. Kagak. Ya. Nah sekarang permasalahannya gini, apa jenengan tahu, yakin berapa kualitas atau berapa kemampuan bakteri yang ada di dalam lahan sendiri? Nggak ngerti kan? Misal contoh, misal anggaplah misalkan di lahan kita tuh banyak fusariumnya, misal, atau anggaplah banyak nitrococcusnya, pseudomonasnya, anggaplah ya. Atau yang paling gampang lah, udahlah fusarium aja deh misalkan. Nah sekarang permasalahannya gini, kan secara teoritis orang-orang nggak salah, sama sekali nggak salah. Oh, untuk fusarium bisa dimasukkan dengan biohayati misalkan, dengan anti jamur yang berasal dari biohayati, misalkan dari tricho misalkan, atau dari glio atau apalah istilah namanya, banyak ya orang-orang pakai. Nah sekarang permasalahannya gini, jenengan tahu nggak berapa kekuatan dari fusarium yang ada di lahan kita? Pernah nggak melemkan tanah kita sendiri? Ya, yakin nggak pernah, ya kan? Nah sekarang berandai-andai, bermain andai-andai.
Jika seandainya di lahan kita yang namanya fusariumnya itu misalkan pangkatnya kolonel, ini pangkatnya kolonel misalkan dia, ya kita main logika aja. Kemudian untuk ngatasin misalkan kita pakai triko misal atau pakai glio misal, terus triko glionya pangkatnya sersan, pangkatnya kopral, mati, gak bisa ngatasin. Fusariumnya pangkatnya kolonel kok. Paham maksudnya? Artinya apa? Nah disinilah yang harus dipahami. Mungkin benar banyak orang beredar di mana-mana ya, yang jualan probiotik, yang jualan anti jamu, wah banyak udah nggak kehitung. Yang jadi permasalahannya satu, seberapa kekuatan yang ada atau yang dimasukin perlahan. Misalkan oke lah kita misalkan pakai triko. Kalau misalkan fusarium yang kita anggap aja lah misalkan di lahan itu kolonel, maka minimal jelek-jeleknya kan harus berizin dong trikonya pangkatnya. Atau majin, atau legend, bahkan jenderal, baru dia bisa ngatasin. Bisa dipahami. Ya kalau trikonya pangkatnya cuma mayor, cuma kopral, cuma sersan, masya Allah, nggak akan bisa ngapa-ngapain si trikonya, mati dia lah. Fusariumnya pangkatnya kolonel. Bisa dipahami maksud saya? Ya, artinya apa? Tidak semua probiotik, tidak semua biohayati bisa ngatasi masalah di lapangan. Ketika apa? Ketika yang kita masukinnya gak jelas kekuatan.